Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Ika Sartika Ambersari, STMT, dosen tetap jurusan Teknik Pertambangan Universitas Alur-Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah Sistem Penyaliran Tambang. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa teknik pertambangan dengan kode mata kuliah RDA 66048 berbobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 pertemuan dengan rincian 14 pertemuan tatap muka, 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini membahas terkait rekayasa penyaliran tambang, yakni konsep hidrologi tambang, hidrogeologi tambang, analisis statistik curah hujan, sarana penyaliran air tambang, dan sistem pemompaan. Tidak hanya itu, materi juga membahas terkait dampak-dampak yang berkaitan dengan tidak adanya sistem penyaliran tambang seperti erosi, sedimentasi, dan pembentukan air asam tambang. Luaran pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber-sumber air tambang, menganalisis kondisi hidrologi dan hidrogeologi tambang, menghitung debit air limpasan dan air tanah pada daerah tambang, mengoperasikan berbagai software seperti ArcGIS dan Surfak dalam merancang sistem pemompaan dan pengelolaan air tambang, mengidentifikasi dampak lingkungan, serta mampu merancang solusi penyaliran tambang pada berbagai komoditas tambang. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL telah ditentukan dari jurusan dan divalidasi oleh ketua jurusan. Berdasarkan CPL tersebut, maka disusun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan sub CPMK yang terdiri atas CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep daur hidrologi dan permasalahan air pada kegiatan penambangan. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan hidrologi dan hidrogeologi tambang. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis analisis frekuensi curah hujan. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan sarana penyaliran air baik di tambang terbuka maupun di tambang bawah tanah. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan lingkungan air. CPMK 6, mahasiswa mampu merancang tugas base project sistem penyaliran tambang. Dan selanjutnya CPMK 7, mahasiswa mampu mempresentasikan tugas base project rancangan sistem penyaliran tambang. Ada 3 komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah ini, yakni delivery, interaction, dan assessment. Saya menyampaikan materi dan RPS melalui grup WhatsApp, serta melakukan presentasi interaktif secara tatap muka guna mendukung pemahaman mahasiswa. Penyampaian materi ini juga didukung oleh berbagai media pembelajaran seperti video, Canva, serta beberapa perangkat lunak yang relevan dengan mata kuliah ini seperti ArcGIS dan Surfak. Interaction dalam proses pembelajaran ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa yang terwujud dalam bentuk diskusi, tanya jawab, presentasi, dan refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari asesmen formatif untuk menilai proses pengajaran yang dilakukan melalui kuis, tugas individu, dan tugas berbasis proyek secara berkelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selain itu, terdapat asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini dalam bentuk ceramah, demonstrasi, project based learning, case based learning, dan seminar. Referensi pembelajaran pada mata kuliah ini saya susun berdasarkan buku referensi, buku chapter karya para ahli, serta jurnal-jurnal berreputasi dan terkini guna memastikan mahasiswa mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi terbaru. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah sistem penyaliran tambang dengan materi pada pertemuan 4, yakni sarana penyaliran tambang. Mari kita simak. Assalamualaikum. Apa
hari ini atau hadir semua? Semua ya. Oke. Kalau begitu langsung ditanda tangan ya absennya semua. Ini kelas A, mana yang kelas B? Dan ini untuk kelas C. Oke, silakan diisi ya absennya. Baik, adik-adik, kita berjumpa lagi ya di mata kuliah Sistem Penyaliran Tambang pada pertemuan 4 terkait sarana penyaliran tambang. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua tingkat, ya silakan pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai mata kuliah ini, sebaiknya baiklah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Ya. Sebelum kita melanjutkan terkait pembahasan sarana penyaliran tambang, ada kalanya ya sebaiknya kita mereview mata kuliah kemarin. Jangan sampai ini ada yang sudah lupa. Ya, baru 1 minggu, sekarang banyak sekali nih anak-anak suka lupa. Oke, ada yang bisa menyampaikan apa pembahasan di mata kuliah yang minggu lalu? Silahkan. 1 laki-laki, 1 perempuan. Oke, ya kita mulai dari Pandi dulu. Silakan Pandi. Baik Bu, mengenai materi kemarin yaitu tentang analisis frekuensi curah hujan, di mana Bu sedikit mereview tentang materi kemarin bahwasannya metode analisis distribusi frekuensi yang sering digunakan dalam bidang hidrologi yaitu ada distribusi normal, log normal, Gumbel sama log 03, di mana dari distribusi tersebut memiliki syarat-syarat dalam penentuan distribusi tersebut. Baik, itu saja. Oke, good. Ya, silakan Rena. Materi minggu lalu itu membahas mengenai beberapa tahapan dalam perhitungan dan penentuan debit dan limpasan. Yang pertama, menghitung curah hujan sesuai prinsip statistika. Yang kedua, menentukan jenis distribusi untuk penentuan curah hujan berencana. Yang ketiga, menentukan catchment area dan menghitung debit air limpasan. Yang keempat, menentukan sarana penyaliran air tambang. Oke, ya mantap semua ingatannya ya. Bagus. Masih diingat terkait pembahasan mata kuliah lain kemarin. Materi sarana penyaliran tambang ya. Untuk pembahasan kali ini ada taritan atau saluran terbuka, gorong-gorong atau kulvers ya, sumuran atau yang biasa kita kenal dengan SAM, sistem pemompaan, sedimen pond, dan lahan basah buatan. Dalam pembuatan PPT ini, saya mengambil beberapa referensi ya. Bisa ada yang berasal dari jurnal terkini, yakni Jurnal Desain Taritan tahun 2026, Jurnal Perancangan SAM tahun 2024. Saya juga mengambil dari Regulasi Permen LHK nomor 5 tahun 2022, beberapa buku referensi Sistem Penyaliran Tambang tahun 2019, Metode Penirisan Tambang tahun 2024, dan buku Applied Hydrology tahun 1988. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami setiap fungsi dari sarana penyaliran tambang, membedakan jenis-jenis sarana penyaliran tambang baik yang ada pada tambang terbuka maupun tambang bawah tanah, menentukan dimensi sarana penyaliran tambang yang digunakan ya. Dalam hal ini Anda kan punya tugas base project ya. Jadi nanti dari materi ini Anda sudah bisa menentukan sarana mana yang tepat yang akan saya gunakan pada tugas tersebut. Dan yang terakhir tentu saja Anda dapat merancang sarana penyaliran tambang yang bisa kita gunakan sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan di WhatsApp group ya, bahwa mata kuliah ini berada di CPMK 4 ya, di mana mahasiswa mampu menjelaskan sarana penyaliran air baik di tambang terbuka maupun di tambang bawah tanah ya.
Jadi nanti silahkan Anda menyesuaikan sesuai dengan best project learning-nya, ya, tugasnya tersebut. Nah, dan di sub CPMK-nya itu ada 2 ya. Di sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan penggunaan sarana penyaliran air pada tambang terbuka maupun pada tambang bawah tanah. Dan di sub CPMK 7, yakni mahasiswa mampu menghitung dimensi sarana penyaliran air yang akan digunakan. Jadi dari setiap sarana itu pasti nanti Anda akan menentukan ya dimensi dari setiap sarana yang Anda gunakan. Baik, itu tadi ya CPMK dan sub CPMK dari mata kuliah ini. Ya, kita masuk ke materi kita ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada nggak dari kalian ini ya, karena kalian ini kan sudah semester 6 ya. Iya, Bu. Ya, pasti sudah sering masuk atau melihat sarana-sarana apa saja sih yang telah diterapkan ya oleh berbagai perusahaan tambang. Ada yang tahu apa itu sarana penyaliran tambang? Oke, Alfat silakan. Menurut pemahaman saya, sarana penyaliran tambang merupakan suatu infrastruktur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengalirkan, dan juga mengendalikan air di sekitar pertambangan. Bagus ya. Oke, jadi sarana penyaliran tambang ya sudah hampir tepat ya. Jadi sarana penyaliran tambang yang sering kita dengar ya saat mungkin di mata kuliah lain ya, merupakan seluruh sistem, metode, dan infrastruktur yang digunakan untuk mengendalikan, mengalirkan, mengumpulkan, dan membuang air dari area pertambangan agar kegiatan penambangan tetap aman, efisien, dan tidak terganggu oleh air, baik air hujan, air tanah, maupun air limpasan permukaan. Nah, dalam sarana penyaliran tambang itu biasanya kita klasifikasikan berdasarkan fungsi dan posisinya dalam sistem penyaliran tambang. Ya, sebagai salah satu contoh, kebanyakan yang perusahaan terapkan itu adalah paritan. Ya. Kalau berdasarkan fungsi, paritan itu kan mengalirkan ya, mengumpulkan air. Biasanya berada di sekitar luaran kip ya, atau biasa di bahu jalan tambang seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat posisinya ya, biasa juga di bawah lereng ya, di bawah lereng. Nah, itu beda ya yang di bawah lereng sama yang di bahu jalan posisinya, sehingga mereka juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau yang di bahu jalan tentunya ya, biasanya kan kalau kita perhatikan di jalan tambang itu kebanyakan mengalirkan air itu posisinya tidak dibuat lurus seperti ini ya, tapi kebanyakan dibuat ya agak seperti ini jalannya ya, dimana ini tidak terlalu, jadi slopnya itu tidak terlalu miring ya, dibuat agak landai saja sehingga nanti air misalnya air hujan jatuh ya, itu nanti dapat mengalir di kemiringan ini seperti itu ya. Jadi dibuat sesuai dengan fungsinya. Nah, ini biasanya berada paritan di bahu jalan seperti itu. Kalau tidak ada paritan ya, biasanya air akan tergenang, dan itulah yang membuat kenapa jalan tambang itu sering becek. Kalau becek maka apa? Licin, terus apa? Rawan kecelakaan. Apalagi yang paling fatal apa? Tentunya produktivitas terganggu dan menurun. Oke? Itu ya. Jadi sarana penyaliran tambang itu sangat memiliki peran yang penting ya. Jadi kalau kita membahas terkait air tambang, jadi air tambang itu, ini kekeliruan yang sering dilakukan oleh mahasiswa ya, yang menganggap bahwa air tambang itu adalah pengganggu ya. Dia tidak akan mengganggu kalau dia
dialirkan sesuai dengan fungsinya. Ya, salah satu sarana penyaliran ya, di awal tadi kita kan sudah melihat ya bahwa pembahasan atau konten kita hari ini ada paritan atau saluran terbuka ya. Jadi jangan lagi bilang saluran drainase ya. Di tambang itu bilangnya saluran terbuka. Jadi bukan saluran drainase. Kalau drainase itu bahasa sipil ya. Jadi paritan itu merupakan salah satu sarana penyaliran tambang berupa saluran buatan yang dibuka di permukaan tanah. Jadi wujudnya nampak kalau paritan ya. Jadi dia untuk mengalirkan air, baik air limpasan permukaan atau yang kita kenal dengan istilah runoff ya. Seperti itu, air tambang maupun air limbah dari kegiatan operasional tambang agar tidak menggenangi area kerja tambang. Jadi Anda harus ingat nih fungsi dari paritan. Jadi nanti gorong-gorong punya fungsi sendiri juga seperti itu. Nah, kalau paritan dia mengumpulkan air dari daerah tangkapan hujan atau biasa kita kenal dengan istilah catchment area. Kedua, dia mengalirkan air secara gravitasi menuju titik pembuangan. Nah, titik pembuangan itu biasanya kalau di tambang, kalau dalam pit itu disam ya, ditampung. Nah, kalau di luar dari pit itu biasanya menuju settling pond atau sediment pond. Dan yang terakhir mengendalikan erosi dan sedimentasi di area tambang. Ya, kalau pada lereng ini kebanyakan atau bench, kalau tidak ada sarana paritannya ya, maka nanti bisa cepat terjadi erosi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas ya jenis-jenis paritan. Jadi ada beberapa jenis-jenis paritan yang umumnya kita temukan di area pit atau front penambangan ataupun di area sekitar penambangan ya, baik misalnya pada area pabrik ataupun area jetty ya. Jadi banyak. Nah, sini ada paritan keliling atau perimeter ditch ya. Ini biasanya berada di luar dari pit penambangan. Nah, di paritan jenjang atau bench ditch ini biasanya paritan ditaruh di setiap bawah dari bench ya, atau biasa dibawa di dekat-dekat dengan, jadi ini bench ya. Nah, biasanya dia ditaruh di sini seperti itu ya. Nah, next paritan ram ya. Paritan ram ini saluran yang biasa ditaruh di sisi-sisi ram yang menuju ke sam. Jadi sam itu kan biasanya pada di area yang bawah ya. Ini tempatnya sam. Jadi di sekitar area ram ini ya, itu akan ditaruh paritan. Terus paritan dasar pit atau in pit itu biasanya yang menuju langsung ke sam ya, seperti ini. Kemudian ada paritan sisi jalan. Nah, ini biasanya kalau yang si bench itu adanya di bawah kaki-kaki bench. Nah, kalau di bahu dia yang di sebelah sini ya. Tuh. Supaya nanti tidak ada lagi air limpasan yang jatuh ke lereng seperti itu. Ya. Dan yang terakhir ada paritan di area timbunan batuan penutup. Nah, ini yang biasanya sering dilupakan oleh mahasiswa ketika mengambil judul yang berkaitan dengan disposal ya. Jadi sebenarnya daripada geotek yang paling penting dibahas itu adalah sistem penyaliran yang berada di disposal atau timbunan dari overburden seperti itu ya. Kenapa? Kalau ini untuk dalam penentuan bentuk dan tipe paritan, kriteria apa saja yang diperlukan? Oke ya. Next ya, ini pembahasan kita terkait bentuk dan tipe paritan. Nah, ini saya ambil ya untuk model-model atau bentuk paritan itu dari buku Sistem Penyaliran Tambang tahun 2019. Jadi ada beberapa bentuk ya yang umum. Saya ambil saja yang umum, ada bentuk trapesium, segitiga dan segi empat. Nah, ini ada beberapa persamaan. Jadi nanti ketika Anda mau menentukan dimensinya ya, itu perlu diketahui dulu ya seberapa besar sih debit yang akan masuk. Itu yang pertama ya. Jadi kalau mau mendesain, yang pertama itu kriterianya adalah
berapa sih besaran debit yang akan masuk ke dalam paritan kita? Ya. Nah, yang kedua, mengenal karakteristik dari material penyusun atau material yang berada di sekitar paritan. Itu penting, ya. Nah, kalau tidak punya hasil lab, boleh Anda mencari referensi, ya. Mencari referensi bisa di jurnal-jurnal seperti itu yang membahas terkait bagaimana sih karakteristik daerah tersebut seperti itu, sehingga kita tahu nanti materialnya itu apakah misalnya dia tersusun oleh lempu, lanau. Nah, ini nanti ada hubungannya sama karakteristik dari sifat air tanah tersebut, ya. Kalau dia nanti impermeable, berarti kan dia tidak bisa meresap, ya. Nah, jadi nanti kemungkinan dia meluap itu lebih besar seperti itu. Jadi nanti Anda akan bingung sendiri ketika merancang. Tadinya kok air saya ini tidak meluap, tapi tiba-tiba bisa meluap. Nah, itulah pentingnya diketahui karakteristik dari material penyusunnya. Nah, yang ketiga adalah jenis material dalam pembuatan drainasenya. Biasa kan ada yang terbuat dari beton, ya, atau misalnya menggunakan semen. Nah, ada juga nanti yang misalnya menggunakan tanah itu sendiri, ya, yang biasanya ditumbuhi oleh tumbuhan di sekitarnya, atau biasanya cover crop seperti itu, ya. Kalau saya cukup 3 itu saja, ya, yang menjadi poin dalam penentuan bentuk dan tipe paritan. Tapi yang paling penting itu adalah berapa sih besaran debitnya. Oke, gorong-gorong atau culverts itu juga merupakan salah satu sarana penyaliran tambang terbuka, ya, berupa struktur yang bulat untuk mengalirkan air di bawah jalan tambang, atau biasanya juga ditempatkan di disposal, biasanya penghubung antara area disposal dengan jalan tambang, ya. Biasa di sekitaran situ ditaruh gorong-gorong, atau biasa berupa juga seperti tanggul, baik untuk sementara maupun sifatnya secara permanen, ya. Jadi kelebihan-kelebihan dalam gorong-gorong ini pembuatannya lebih mudah karena biasanya banyak yang dijual sudah dicetak, ya. Seperti itu. Kebutuhan perawatan strukturnya lebih sedikit, ya. Gerusan air, aliran airnya lebih terlokalisir dan mudah, dan begitu juga dengan membangun penyimpanan di bagian hulu dan dapat mengurangi debit puncak, ya. Kekurangannya, ya, karena dia letaknya, ya, itu berada di bawah jalan, maka sedimentasi itu lebih cepat, sehingga, ya, dia perlu dibersihkan secara berkala, ya, dan juga dapat menghambat lintasan ikan. Kalau biasanya di satu sisi itu biasanya paritan, di sisi lainnya itu pembuangannya biasanya di area-area seperti sungai atau apa, ya, seperti itu, atau misalnya di area lain. Nah, kalau di situ misalnya ada flora atau fauna, ya, itu dapat menghambat lintasannya, ya. Oke, next. Ya, jadi bahan gorong-gorong itu ada 3 jenis, ya, yang biasanya sering ditemui, yaitu baja bergelombang. Baja bergelombang itu, ya, dia terbuat dari baja tapi seperti, ya, kalau Anda lihat sepintas dia kayak mirip pipa, tapi umumnya dia agak besar seperti itu, ya. HDPE, High Density Polyethylene, ya. Nah, ini kayak karet seperti itu. Biasa lihat, ya, ada yang warnanya hitam tebal, itu dia elastis. Nah, itu salah satu jenis bahan untuk gorong-gorong. Dan yang terakhir adalah beton pracetak. Nah, ini yang umum sekali digunakan dalam penjambungan antara paritan satu dengan paritan yang lain. Semua ini bisa kalian lihat di saat misalnya ada proyek untuk drainase, ya. Kalau di tambang kebanyakan itu dari baja bergelombang atau beton pracetak, ya. Jadi nanti, ya, setelah Anda tentukan penempatan dari setiap sarana penyaliran tambangnya,
dan Anda hitung dimensi dari setiap sarana penyalirannya ya. Ya, nanti layout ya yang Anda dapat tampilkan untuk rancangannya itu mungkin nanti Anda menggunakan beberapa software seperti ArcGIS ya ataupun Surpak seperti itu. Nanti tapi harus ada dulu ya desain kitnya sehingga nanti kita tahu dari model samping penampangnya itu Anda bisa lihat mana sih daerah terendah sehingga nanti kita bisa menempatkan di mana samnya ya. Nah, nanti juga Anda bisa lihat kemana sih aliran airnya ya. Nah, ini kan contoh ya, satu dari tulisan saya ya terkait bagaimana sih rancangan dari paritan ya, paritan dan sam. Di sini ada penempatan bahwa dalam pit itu ya ada 2 paritan yang saya tempatkan sehingga nanti besaran debitnya itu akan berbeda seperti itu. Begitu juga dengan samnya ya, ada 2 karena secara topografi dan kita lihat model penampangnya itu ada 2 daerah terendah seperti itu ya. Ini kita desain pada lahan 5 hektar ya. Jadi jangan dibuat seperti Anda cuman menambah porfiri yang hanya ada satu saja samnya. Nikel laterit itu kan metode penambangannya kan selective mining ya. Jadi dia tersebar di mana-mana sehingga ya bukaan itu agak melebar. Jadi otomatis penempatan sam, paritan, begitupun paritan di luar ya. Nah, untuk catchment area kita sesuaikan ya dari bukit atau panjang aliran mana yang kita tembak seperti ini. Oke ya, untuk merefleksi bagaimana perkuliahan pada hari ini kita main games. Oke? Ya. Silakan di scan ya untuk memulai kuis pada siang hari ini. Oke ya, kita mulai ya untuk kuisnya. Silakan dijawab sesuai dengan pemahaman Anda terkait materi hari ini. Oke, kita mulai ya. Oke. Ayo Iva, tinggal 1 kayaknya ini. Ya, Rizole, Muhammad Alisan. Ya. Oke. Oh, kita lihat dulu skornya tadi. Nanti kok. Oke. Seru ya gamesnya? Ya. Jadi itu tadi kita sudah merefleksi ya untuk materi hari ini. Oke, selanjutnya saya memberikan tugas individu kepada mahasiswa ya. Silakan dikerjakan untuk menambah pengetahuan Anda selain pada materi ini ya. Nanti kita kumpul sebelum perkuliahan berikutnya ya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas terkait pengelolaan lingkungan ya yang biasanya terjadi pada daerah-daerah atau yang tidak memiliki sistem penyaliran tambang yang kurang baik seperti itu. Oke? Ya, demikian untuk mata kuliah kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Demikian rekaman video proses pembelajaran pada mata kuliah Sistem Penyaliran Tambang di jurusan Teknik Pertambangan Universitas Halu Oleo. Video ini disiapkan sebagai salah satu bahan pendukung dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT. Besar harapan saya agar video ini menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.